Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Al-Fajri dari peserta Latsar Kemendikbud Angkatan 123 tahun 2022. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan ringkasan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Agenda dalam pembahasan ini atau dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah apa itu wawasan kebangsaan, kemudian apa itu bela negara, kemudian yang ketiga beberapa titik penting sejarah bangsa Indonesia, yang keempat empat konsensus dasar negara Indonesia, dan kelima indikator dan implementasi dari bela negara. Jadi pembahasan yang pertama itu adalah apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Profesor Muladi, beliau adalah Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, yang berikutnya adalah apa itu bela negara. Nah, di sini bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya adalah beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama itu tanggal 20 Mei tahun 1908, bahwa di hari itu puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Stovia adalah sekolah kedokteran di zaman penjajahan. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi yang dinamakan Organisasi Budi Utomo. Kemudian yang kedua adalah pada tanggal 25 Oktober 1908. Di hari itu Perhimpunan Indonesia (PI) merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, di Belanda. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I, dihadiri oleh beberapa wakil organisasi dari Jawa, Sumatera, Ambon, dan juga dari Batak, dari Minahasa juga ikut dalam Kongres Pemuda I ini. Berikutnya pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda kedua yang kita kenal dengan Hari Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumachiki Harada, pimpinan pemerintah Perwakilan Jepang Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan kemudian yang keenam, pada tanggal 7 Agustus terbentuklah PPKI, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berikutnya adalah tentang 4 konsensus dasar dari bangsa Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh Yudi Latif bahwa setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Jadi yang merupakan
konsensus pertama bangsa Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan kesepakatan dari pendiri negara kita yang berisikan 5, namanya Pancasila, 5 dasar. Itu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan, adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kelima dasar ini adalah merupakan kesepakatan dari pendahulu negeri kita tentang ideologi bangsa kita. Kemudian yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang sejarahnya terdapat dalam kitab Sutasoma tulisan Empu Prapanca, bahwa isinya itu adalah tentang keanekaragaman suku dan juga keanekaragaman budaya, keanekaragaman agama. Tapi hal tersebut tidak menghalangi bangsa Indonesia untuk bersatu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetapi tetap satu. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang atau disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus pertama kali 18 Agustus 1945, kemudian berubah dan terakhir kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 ini. Kemudian konsensus yang keempat adalah tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya tempat kita yang merupakan tanah tumpah darah kita, ya dari Sabang sampai Merauke. Kemudian indikator bela negara itu ada 5. Yang pertama, cinta tanah air. Kemudian sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Jadi masing-masing indikator bela negara ini yang mempunyai ukuran masing-masing, mempunyai indikator masing-masing. Jadi untuk indikator cinta tanah air, cara melihatnya itu adalah yang pertama, seseorang itu menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Kemudian jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Selanjutnya adalah menjaga nama baik bangsa dan negara, kemudian memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Dan berikutnya adalah bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Itu merupakan indikator dari cinta tanah air. Kemudian berikutnya adalah tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Indikatornya itu diantaranya adalah berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Berikutnya menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ikut serta dalam pemilihan umum. Selanjutnya adalah berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, dan berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Itu indikator bagi setia berbangsa dan bernegara. Berikutnya adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikator adalah yang pertama, paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, dan yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak akan sia-sia. Kemudian indikator untuk kemampuan awal bernegara diantara adalah yang pertama, memiliki kecerdasan emosional, spiritual, serta intelijensia. Kemudian senantiasa melihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan. Jadi yang kita sebutkan tadi tentang nilai-nilai dasar bela negara,
cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bernegara. Itu merupakan nilai-nilai dasar bernegara yang kemudian diimplementasikan menjadi nilai-nilai dasar aparatur sipil negara, sehingga seorang ASN itu bisa menjalankan fungsinya, yakni pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, sehingga fungsinya sebagai ASN bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh nilai-nilai dasar bela negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.